Di sini kita akan mempelajari tentang kerjasama negara maju dan berkembang. Anggota kelompoknya yaitu terdiri dari Nur, Tasa, dan Pania. Nah, di sini kita akan keliling dunia. Pertama itu ada negara majunya Amerika Serikat, yang kedua ada negara berkembang Rusia, yang ketiga ada negara termiskin Liberia. Nah, sekarang kita akan ke negara termaju. Apa ya negara termajunya? Yaitu negara Amerika Serikat. Sampai saat ini, negara Amerika masih menguasai perekonomian di dunia. Bahkan negara tersebut terkenal sebagai pusat keuangan di dunia. Dan negara ini memiliki PDB sebesar 26 trillion dollars atau sekitar 26 triliun dolar di tahun 2023 kemarin. Tidak banyak orang ketahui bahwa bagian dari negara tersebut menghasilkan PDB 15%. Pada tahun 2023, California menghasilkan PDB sebesar 3.89 trillion dolar atau sekitar 3,89 triliun dolar. Bahkan jika California menjadi negara berdaulat, California akan menempati ekonomi terbesar kelima di dunia. Lalu kita akan memasuki di bidang wisata ikonik yang cuma ada di Los Angeles. Negara Amerika adalah negara yang diminati oleh wisatawan di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Karena di sana semuanya serba mahal dan serba mewah. Di wisata pertama ada Hollywood Walk of Fame, karena di sini terkenal oleh jalanan yang penuh dengan bintang. Kedua ada Hollywood Sign, karena ikon ini terkenal berdiri di pegunungan Hollywood. Ketiga ada Universal Studios Hollywood, karena ikon ini terkenal oleh permainannya, lalu ada layar yang diproduksi dan dari televisi. Selanjutnya ada Santa Monica Pier, karena dermaga ini ada di tepi pantai Santa Monica. Getty Center, karena museum ini menawarkan karya yang unik dan serta lukisan yang indah. Lalu Dodger Stadium, karena Dodger Stadium menghadiri pertandingan baseball. Setelah ini kita akan membahas industri yang akan dijelaskan oleh Ainur. Di bidang industri negara Amerika Serikat yaitu ada industri kayu, industri kimia, dan industri otomotif. Dari sistem pendidikannya, Amerika ini tinggi karena sistem pendidikannya lebih baik, kualitas gurunya lebih tinggi, fasilitas yang pendidiknya yang memadai, dan lain-lain. Nah, dari teknologinya apa sih di Amerika itu? Yang pertama ada bidang komunikasi, seperti telepon, telegram, dan radio. Nah, di bidang luar angkasanya itu, Amerika meluncurkan satelit pada tahun 1958. Nah, dan membuat rancangan AI. Nah, di dalam penggunaan pemetaan. Habis dari Amerika Serikat, kita akan berkeliling lagi dunia, itu ke negara berkembang, Rusia. Dari sistem ekonominya, negara Rusia itu sangat stabil dengan produk domestik bruto yang meningkat secara konsisten. Dari sumber daya alamnya, adanya minyak dan gas, terdapat kedua di dunia,
Sumber daya mineral yang melimpah seperti emas, platinum, dan berlian. Hutan yang luas dan kayu yang melimpah. Sumber daya air yang besar, termasuk sungai dan danau. Cadangan batu bara yang banyak besar itu adalah salah satu sumber daya alam yang ada di Rusia. Dari segi industrinya, saat ini Rusia terdiri dari industri kompetitif seperti minyak dan gas, pertambangan, pengolahan batu, mulia dan logam, pembuatan pesawat terbang, produk kediktatoraan, pembuatan senjata dan mesin militer. Ada teknik listrik, produk pulp dan kertas, industri otomotif, transportasi, produk mesin jalan raya, dan pertanian. Terakhir yaitu ada industri ringan dan makanan. Destinasi wisata yang rekomen banget loh buat dikunjungin. Yang pertama adalah Sungai Lena, yaitu sungai yang paling panjang di Rusia. Panjang itu sampai sekitar 4.400 km loh cuy. Udah gitu ada hutan batu di pinggir sungainya yang gils, keren banget. Nah terus untuk yang suka hiking, bisa juga kalau misalnya ke Rusia tuh wajib ke Pegunungan Altai. Pegunungan ini tuh menghubungi Rusia, Mongolia, Kazakhstan, dan juga China. Yang selanjutnya itu adalah Red Square, yaitu salah satu tempat bersejarah di Rusia yang sering dipakai buat ngumpul dan nongki pas festival atau perayaan besar lainnya. Dan yang terakhir itu adalah Katedral Saint Basil. Bangunan yang jadi ikon negara Rusia ini punya kubah warna-warni yang gemes banget dan juga bikin bangunan ini jadi spot foto Instagramable yang keren abis. Jadi kapan nih kita ke Rusia bareng? Dari segi pendidikannya, di Rusia untuk jenjang sekolah mulai dari kelas 1 sampai kelas 11, untuk SD 4 tahun, SMP 5 tahun, dan SMA 2 tahun. Di Rusia mempunyai hari pendidikan, yaitu jatuh pada tanggal 1 September dari hari pertama musim gugur, dan hari pertama masuk sekolah dan kampus. Pembelajaran di Rusia dimulai semester ganjil pada bulan September hingga Januari, dan semester genap Februari sampai Juni. Setelah dari negara Rusia, kita akan ke negara termiskin, yaitu Liberia. Liberia adalah negara di Afrika Barat, luasnya sekitar 111.369 km persegi. Terletak di sepanjang pantai Samudra Atlantik dengan perbatasan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Jumlah penduduknya sekitar 4,9 juta jiwa. Pemerintahannya adalah Republik Konstitusional dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ibu kotanya adalah Monrovia. Ekonomi Liberia didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Liberia memiliki kekayaan budaya yang beragam dengan pengaruh suku seperti Kru, Basa, dan Dio. Bahasa resmi Liberia adalah bahasa Inggris, tetapi juga terdapat banyak bahasa suku yang digunakan. Mayoritas penduduk Liberia menganut agama Kristen, terutama Protestan dan Katolik Roma. Makanan khas Liberia meliputi fufu, jollof rice, dan palem butter soup. Beberapa tempat yang wajib dikunjungi di Liberia termasuk Cape Mesurado, Monrovia City Hall, dan Sapo National Park yang merupakan hutan hujan tropis yang melindungi keanekaragaman hayati yang kaya. Terima kasih sudah menonton. See you in next video. Bye-bye.